Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketua Pancioki. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai fokus pada transfer pricing pada sistem pengendalian manajemen. Definisi atau penjelasan mengenai transfer pricing yaitu definisi dan kunci. Penetapan harga barang, jasa, dan aset antara entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Tujuan utamanya yaitu mengatur alokasi laba dan biaya antara anak perusahaan di berbagai negara untuk optimal fiskal. Kemudian kepatuhan pajak yaitu penting untuk memastikan kewajaran dan kewajiban usaha sesuai prinsip pajak internasional. Kemudian ada regulasi transfer pricing di Indonesia yang dimana PMK 172 tahun 2023, yaitu pemerintah Indonesia secara aktif memperbarui regulasi untuk memastikan praktek transfer pricing yang adil dan transparan. PMK 172 tahun 2023 ada atau enggak penting dalam upaya ini. Mempertegaskan pendekatan ex ante atau penetapan harga transfer harus berdasarkan data saat transaksi terjadi, bukan setelahnya. Kemudian menggantikan PMK sebelumnya atau PMK 2213 tahun 2016, PMK 49 tahun 2019, PMK 22 tahun 2020 untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global. Menerapkan sanksi administrasi tegas bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan, mendorong kepatuhan yang lebih baik. Kemudian ada studi kasus PT Samsung Electronics Indonesia. Studi kasus PT Samsung Electronics Indonesia memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen atau SPM dalam praktik transfer pricing yang kompleks. Sebagian bagian dari grup multinasional besar. Perusahaan ini harus memastikan bahwa setiap transaksi antara identitas di dalam grup, terutama yang melibatkan pembelian dan penjualan komponen elektronik, mematuhi prinsip kewajaran dan kewajiban usaha. Sebagian diatur. Salah satu elemen utama dalam pengendalian manajemen PT Samsung Electronics Indonesia adalah penganggaran top down. Sistem ini dijalankan dari kantor pusat Samsung di Korea Selatan yang menetapkan target kinerja, margin laba, dan biaya operasional untuk setiap cabang dan anak perusahaan. Pendekatan top down ini memastikan keselarasan antara strategi global dan implementasi lokal sekaligus meminimalkan penyimpangan terhadap kebijakan perusahaan induk. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap anggaran dan realisasi biaya, perusahaan dapat menjaga disiplin finansial dan memastikan setiap aktivitas bisnis selaras dengan tujuan jangka panjang grup secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis pasar dan biaya menjadi komponen penting dalam mendukung aktivitas sistem pengendalian manajemen. Karena itu, secara keseluruhan, studi kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan PT Samsung Electronics Indonesia dalam mengelola praktik transfer pricing tidak hanya bergantung pada kebijakan akuntansi atau perpajakan saja, tetapi juga ada pada efektivitas sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi. Kombinasi antara penganggaran top down, analisis biaya yang mendalam, serta kepatuhan terhadap standar internasional menunjukkan bagaimana SPM mampu menjadi alat strategi untuk menjaga stabilitas, akuntabilitas, dan daya saing perusahaan di pasar global yang kompleks. Kemudian ada metode transfer pricing yang umum digunakan. Pemilihan metode transfer pricing ini harus disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan ketersediaan dan data pembanding untuk mencapai kewajaran harga. Pertama ada comparable control price atau COP. Kemudian ada resale price method atau RPM. Kemudian ada cost plus method atau GPM. Kemudian ada transactional net margin method TNM. Kemudian ada terakhir ada profit split method. Selanjutnya ada tantangan
pengendalian transfer pricing. Nah, yang pertama ada kompleksitas transaksi, yaitu salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian transfer pricing adalah kompleksitas transaksi antar entitas dalam satu grup usaha, terutama yang beroperasi melintas negara. Transaksi tidak hanya mencakup penjualan barang, tetapi juga jasa, lisensi teknologi, biaya pembiayaan antar perusahaan, hingga alokasi biaya overhead global. Nah, setiap jenis transaksi memiliki karakteristik unik yang menuntut periode penilaian tersendiri agar mencerminkan prinsip kewajaran harga. Nah, yang kedua ada risiko manipulasi harga, yang dimana potensi manipulasi harga untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak rendah atau tax haven. Kemudian ada kebutuhan data akurat, yaitu pentingnya data perbandingan yang akurat dan relevan pada saat transaksi atau pendekatan ex ante. Yang terakhir ada pengawasan dan audit, yaitu aspek pengawasan dan audit menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem transfer pricing. Tanpa mekanisme audit yang kuat, perusahaan berisiko mengalami ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan praktek aktual di lapangan. Audit internal berperan dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan harga transfer telah diterapkan sesuai pedoman atau rekomendasi disusun dengan baik, serta tidak terdapat manipulasi data atau penyimpangan dalam pelaporan. Kemudian ada peran sistem pengendalian manajemen dalam transfer pricing. Yang pertama, informasi akurat, di mana peran sistem STM ini yaitu menyediakan data dan informasi yang tepat untuk perencanaan dan pengendalian harga transfer. Kemudian kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan pada prinsip kewajaran untuk menghindari masalah hukum. Nah, ketiga, mitigasi risiko, yaitu mengurangi risiko sanksi pajak yang berat dan menjaga reputasi baik perusahaan di mata publik. Kemudian terakhir, transparansi keuangan, mendukung transparansi dan integrasi laporan keuangan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian ada upaya pemerintahan dan perusahaan dalam pengawasan transfer pricing. Nah, pengawasan transfer pricing mengadukan kolaborasi antar pemerintah dan perusahaan untuk menciptakan ekosistem yang bisnis yang adil. Nah, di mana pengawasan terhadap praktik transfer pricing telah menjadi fokus utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan stabilitas sistem ekonomi nasional. Transfer pricing yang tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan pengikisan basis pajak dan pengalihan laba lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai pelaku ekonomi untuk mewujudkan sistem pengawasan yang transparan, adil, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, upaya pengawasan mencakup harmonisasi regulasi, penerapan mekanisme penyelesaian seperti apa dan menegakkan aturan anti penghindaran pajak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem pengendalian manajemen sebagai alat strategi internal perusahaan. Yang pertama ada harmonisasi regulasi merupakan fondasi utama mengawasi transfer pricing efektif perbedaan kebijakan antar negara, seringkali menciptakan celah bagi perusahaan multinasional untuk melakukan pengalihan laba. Oleh karena itu, penyelarasan antara regulasi nasional dan internasional menjadi suatu keharusan agar tidak terjadi tumpah tindih maupun tidak konsisten dalam penerapan hukum. Yang kedua, yaitu mekanisme resolusi, di mana sengketa transfer pricing sering muncul karena adanya perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan juga perusahaan dalam menentukan harga wajar. Untuk itu, pemerintah menyediakan dua mekanisme resolusi yang telah diakui secara internasional, yaitu ALPA dan MAP. Kemudian yang ketiga yaitu anti penghindaran pajak, yaitu pengelola aturan anti penghindaran pajak seperti SAR, DAR, dan aturan TINS Capital Agent.
keempat yaitu edukasi dan pelatihan. Itu faktor menjadi pemerintah perusahaan sama-sama membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mendelegasi dan memahami dinamika perancangan nasional. Nah, pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu anti fraud bagi manajemen dan auditor internal untuk meningkatkan kompetensi. Dampak sistem pengendalian manajemen yang efektif. Nah, di kasus PT Indofood sukses menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan berkat penerapan pengendalian manajemen yang baik, meningkatkan efisiensi operasional melalui alokasi sumber daya yang optimal dan pengurangan pemborosan, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat berdasarkan konfirmasi yang akurat dan terpercaya, memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi audit pajak dan persaingan global yang semakin ketat. Jadi kesimpulannya yaitu transfer pricing ada elemen fundamental dalam sistem pengendalian manajemen yang membutuhkan perhatian serius. Intinya transfer pricing yaitu aspek krusial dalam sistem pengendalian manajemen perusahaan multinasional untuk memastikan kehadiran kepatuhan dan sistem ketat. Kepatuhan terhadap regulasi terbaru dan penerapan sistem pengendalian yang ketat adalah wajib. Pengawasan keberlanjutan, perusahaan harus terus memperkuat pengawasan, audit internal dan edukasi untuk menghindari risiko. Kemudian ada fondasi keberlanjutan yaitu jadikan sistem pengendalian manajemen sebagai fondasi keberlanjutan bisnis dan kekuatan pajak yang berintegritas. Demikianlah pemaparan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.